Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi pengajian kita dengan topik pelajaran pagi ini dengan topik azam menghadapi tahun baru yang ketujuh, yaitu muhasabah diri. Kalau sebelum ini kita telah bahas 6 azam terdahulu dalam menghadapi tahun baru. Antara lain tadabbur Al-Quran, antara lain mempertingkat ibadat kita kepada Allah, antara lain juga memperdalam ilmu agama. Begitulah seterusnya, dan terakhir hari ini yaitu azam kita yang ke-7, muhasabah diri, atau disebut juga dengan re-evaluasi, menilai diri sendiri. Ada juga yang mengartikan dengan istilah koreksi diri atau introspeksi, melihat ke dalam diri kita sendiri. Okey. Berdasarkan nota yang Ustaz telah kirim dalam Facebook, juga kepada semua grup 4 muka surat, kita baca dan kita ulas dalam masa lebih kurang 45 minit. Selanjutnya kita ikuti dengan menjawab beberapa soalan jamaah. Pembahasan yang pertama, muhasabah diri dan akhlak. Muhasabah diri dan budi pekerti. Sebagaimana kita sama-sama maklum, Islam adalah agama yang sangat mementingkan masalah akhlak. Sampai-sampai di dalam Al-Quranul Karim ada surah yang namanya Suratul Akhlaq.
yaitu nama lain bagi surat Al-Hujurat. Sebab 18 ayat yang terkandung di dalam surat Al-Hujurat semuanya tentang akhlak. Dan diawali dengan perintah Allah kepada orang-orang beriman agar berakhlak kepada Allah dan berakhlak kepada Rasul. Ayat 1 dari surat Al-Hujurat atau suratul akhlak. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai menyebut matlamat dan tujuan utama baginda diutus adalah semata-mata untuk memperbaiki akhlak umat. Baginda bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah tidak lain tidak bukan kecuali untuk memperbaiki akhlak umat. Hadis sahih riwayat Al-Hakim. Malah akhlak bukan hanya sikap baik yang kita tujukan kepada pihak lain. Ustaz ulang, akhlak dalam pandangan Islam bukan hanya hubungan baik kita dengan pihak lain, saudara mara, ibu bapa, jiran tetangga, terutama sekali berakhlak kepada Allah dan Rasul. Malah Islam menuntut kita juga mesti berakhlak mulia kepada diri sendiri. Nah, muhasabah diri ini, koreksi diri, dia termasuk salah satu daripada 6 akhlak terhadap diri sendiri. Muhasabah diri. Selain muhasabah diri, termasuk akhlak terhadap diri sendiri, termasuk taubat, termasuk mujahadah, bersungguh-sungguh berbuat baik, termasuk muraqabah, merasa diri senantiasa dipantau oleh Allah, dan termasuk muhasabah diri adalah salah satu akhlak terhadap diri sendiri. Muhasabah diri selalu diartikan dengan memperbaiki diri daripada perkara-perkara yang tidak baik. Kita senantiasa pelihara diri kita daripada maksiat, minum arak, berjudi, berzina, memfitnah, mengumpat. Lalu kita jaga diri kita. Itu namanya muhasabah diri. Dan muhasabah diri termasuk salah satu akhlak terhadap diri sendiri. Sebab kata para ulama, manusia hidup di atas muka bumi ini tak ubahnya bagaikan pedagang. Kita sebenarnya hidup di atas muka bumi ini tak ubahnya seperti sedang berniaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Coba dengar baik-baik.
Sabda Nabi, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsa famu'tiquha au mubiquha. Manusia berpagi-pagi menjual dirinya. Ada yang menyelamatkan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya. Maksudnya, pagi-pagi begitu bangun tidur, setiap manusia sebenarnya telah menjual dirinya. Sebab Nabi gunakan istilah kullun nas, setiap manusia. Dia orang beriman ke, dia orang kafir. Begitu celik mata, sebenarnya mereka menjual diri mereka. Nah, bila menjual maknanya kita berdagang, sedang bisnes. Cuma ada saja bisnesnya yang bertujuan untuk menyelamatkan dirinya. Dan ada pula begitu bangun tidur, yang dia buat itu perkara-perkara yang boleh membinasakan dirinya. Tergantung. Bila bangun tidur, dia ucap alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Bangun tidur, lalu yang dia baca, segala puji bagi Allah, syukur. Karena Allah telah menghidupkan aku balik setelah tadi aku mati. Dalam Islam, orang yang tidur itu sebenarnya mati. Yang namanya mati sementara. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak hidupkan kita, tak bangun kita, tidur terus, maknanya mati. Itu sebabnya begitu bangun, tadi pagi jam 5, jam 4, baca alhamdulillah. Bersyukur pada Allah. Lalu kita bersihkan badan, masuk toilet, tandas, ambil uduk, pakaian lengkap, lalu tahajud, witir, baca Quran, doa. Itu bermakna ia telah menjual dirinya kepada Allah. Sebab Allah suruh begitu. Itu maknanya dia telah menyelamatkan dirinya. Tapi bila bangun tidur, yang difikirkannya dunia dan dunia. Tahajud tidak, witir tidak, baca Quran tidak. Lebih-lebih lagi, baru beli kereta, langsung bersihkan kereta. Kalau sebagai peniaga, mula goreng kari pap, buat nasi lemak. Yang difikirkannya duit dan duit. Jangankan tahajud witir, salat subuh pun tidak. Ada manusia seperti itu, walaupun dia orang Islam. Apalagi orang kafir. Jangankan baca Quran, tahajud witir, salat. Dengan berbuat demikian bermakna dia telah membinasakan dirinya. Dia telah melempar dirinya ke dalam neraka. Itu maksud hadis.
Ustaz ulang sekali lagi bunyi hadis, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsah famu'tiquha au mubiquha. Setiap manusia bangun pagi menjual dirinya. Ada yang menyelamatkan dirinya dari siksaan dan murka Allah, dan ada pula yang membinasakan dirinya. Bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang pertama. Bukan hanya itu, bangun tidur, tahajud, witir, baca Quran, doa, baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran, salat qabliyah subuh, salat subuh. Dalam fikiran, nanti jam 10 ada kuliah duha. Kalau itulah yang dia fikirkan, dia telah menyelamatkan dirinya. Apalagi dengan mengikuti kelas kuliah seperti ini, kata Nabi, akan menyelamatkan dia daripada terjatuh dari siratal mustaqim ketika meniti nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang bersungguh-sungguh pergi untuk menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala lancarkan perjalanannya meniti siratal mustaqim hingga masuk syurga. Baik. Itu makna hadis. Sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang setiap pagi berurusan dagang dengan Allah, patuh dengan Allah, taat kepada Allah. Tadi Ustaz ada sebut, kita hidup di dunia yang sementara ini tak ubahnya bagaikan pedagang. Bagaimana seorang pedagang dapat tahu dagangan yang membawa untung atau rugi? Mestilah buat kira-kira. Pada akhir bulan, pada akhir minggu, akhir tahun, modal berapa, dapat untung berapa, atau sebaliknya rugi berapa. Itu namanya kira-kira. Dan muhasabah diambil dari perkataan hisab, berhitung atau membuat kira-kira. Macam mana anda tahu dagangan kita membawa untung atau rugi tanpa membuat kira-kira? Membuat kira-kira itulah namanya muhasabah, dari kata hisab. Hadirin dan hadirat, kita berpindah kepada topik berikutnya. Takwa dan muhasabah diri. Hadirin dan hadirat, rupanya muhasabah diri dengan takwa punya hubungan yang sangat erat. Sehingga di dalam Al-Quran ada satu ayat yang disebut oleh ulama tafsir sebagai ayatul muhasabah, ayat koreksi diri, ayat reevaluasi.
ayat introspeksi. Jangan hanya ingat ayatul kursi, ayat 255 Al-Baqarah. Jangan hanya ingat ayat 1000 dinar, ayat 2 dan 3 dari surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tapi kita juga mesti tahu ada ayat yang dipanggil dengan ayatul muhasabah, ayat koreksi diri. Ayat tersebut adalah ayat yang ke-18 dari surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Coba dengar baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ini maknanya salah satu daripada 89 ayat Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Semuanya 89. Ini di antaranya atau satu di antaranya. Lalu apa yang Allah mahu kepada orang-orang yang beriman? Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri melihat ke dalam dirinya, apakah bekal yang akan dia bawa pada hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu buat. Ringkasnya, pada ayat ini, ayatul muhasabah, Allah suruh orang-orang beriman buat 3 perkara. Kitab tafsir ayat-ayat iman sekarang sedang dicetak. InsyaAllah nanti pada bulan Mac siap dicetak dan kita akan pakai kitab tersebut. Sebagai salah satu kitab yang akan menjadi rujukan kita dalam kuliah mingguan. Ayat-ayat iman jilid 1 yang mengandung 45 ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Berikutnya 44 lagi, itu pada jilid yang kedua insya-Allah. Nah, kembali kepada ayat iman ini, orang-orang yang beriman, Allah beri arahan 3 arahan. Pertama, bertakwalah kamu kepada Allah, ittaqullah. Yang kedua, muhasabah diri. Setiap diri hendaklah melihat ke dalam dirinya amal apa yang bakal dia bawa pada hari esok, yaitu hari kiamat, yaitu setelah dia mati. Apa dia akan bawa? Nah, yang ketiga sama dengan yang pertama. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Uniknya ayat ini, perintah muhasabah yang terletak di tengah itu diapit oleh perintah yang sama di depan dan di belakang. Bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Depan dan belakang, muhasabah diri. Ini memberi isyarat
Muhasabah diri yang paling tepat, yang paling betul, yang paling jitu adalah mempertingkat ketakwaan kita kepada Allah. Takwa menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah al-imtithalu bil awamir wal ijtinabu bin nawahi. Buat suruhan Allah dan jauhi larangan-larangan Allah. Itu makna takwa. Sekarang kita pindah lagi ke topik berikutnya. Fadilat taqwa. Sebelum Ustaz sebut fadilat taqwa, Ustaz ingin ulang untuk kesekian kali bahawa manusia dicipta oleh Allah untuk hidup kekal abadi selama-lamanya. Hanya saja mereka mesti berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Ini sebagaimana kata-kata salafus salih, khuliqan nasu lil abad, walakinnahum yantaqiluna min darin ila dar. Manusia dicipta oleh Allah untuk hidup kekal abadi selama-lamanya. Hanya saja mereka mesti berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Kita bermula dari alam roh. Kemudian kita berada di alam rahim, alam kandungan ibu. Namanya alam rahim, itu alam kedua. Keluar dari rahim ibu, masuk alam ketiga, sekarang ini di dunia. Semua kita akan mati. Bila mati, kita akan masuk alam barzakh, alam kubur. Itu alam lain lagi. Dan alam barzakh, alam kubur juga akan berakhir dengan terjadinya kiamat. Bila kiamat terjadi, semua yang ada dalam kubur akan bangkit. Alam yang kelima, alam itulah yang disebut dengan alam akhirat. Tempat di sana hanya dua, syurga dan neraka. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang layak masuk syurga yang paling tinggi. Nasib manusia di alam kubur dan di alam akhirat sama ada dapat nikmat kubur atau nikmat akhirat masuk syurga, atau sebaliknya mendapat azab kubur dan selanjutnya masuk neraka di alam akhirat, sangat tergantung dengan aktiviti manusia di alam yang ketiga, alam dunia. Itu sebabnya ada riwayat, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah kebun akhirat. Di dunia kita bercocok tanam, hasilnya kita akan petik nanti setelah kita mati. Sama ada di alam kubur atau di alam akhirat. Bila kita baik imannya, baik amal kita, kita akan dapat nikmat kubur dan nikmat akhirat, syurga. Tapi jika sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik, kita bukan hanya dapat azab kubur, tapi juga azab akhirat, yaitu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa muhasabah diri. Jangan ditangguh.
Jangan delay. Sebab kematian boleh datang anytime. Bila dah mati, habis perkara. Maksud Ustaz, habis peluang untuk memperbaiki diri. Nah, tadi kita dah sebut cara muhasabah diri yang paling tepat, paling jitu adalah dengan bertakwa. Kita tadi dah sebut. Ketika menafsirkan ayatul muhasabah. Bila ditanya mengapa takwa, Pak Ustaz? Sebab takwa sangat besar fadilatnya. Pertama sekali, orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia dalam pandangan Allah. Kita boleh lihat pada ayat yang ke-13 dari surat Al-Hujurat. Tadi kita dah sebut Al-Hujurat ini, nama lainnya Suratul Akhlaq. Allah berfirman, ayat yang lengkap, Ya ayuhan nas, Inna khalaqnakum min zakri wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, Inna akramakum indallahi atqakum, Innallaha alimun khabir. Sekalian manusia, kami jadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Itu maknanya asal usul kita ni adalah dari Adam dan Hawa. Semua manusia berasal dari Adam dan Hawa. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kamu saling kenal mengenali. Lalu Allah sebut, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Itu fadilat takwa yang paling utama. Allah bukan lihat rupa kita. Allah juga tidak lihat harta kita. Tapi yang Allah lihat adalah hati kita dan amal kita. Inilah takwa. Akidah kita dan amal kita. Sebab makna takwa, buat apa yang Allah suruh, jauhi apa yang Allah larang. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah tidak lihat pada rupamu, juga tidak lihat pada hartamu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat adalah hatimu dan amal kamu. Hati maknanya iman, rukun iman yang 6. Amal ini pula ibadat dan muamalat kita. Ibadat kepada Allah, baik hubungan dengan Allah, baik hubungan dengan makhluk, itu amal. Fadilat yang kedua, takwa. Takwa melayakkan kita masuk syurga. Ustaz bacakan dulu ayatnya. Ayat 133 dari surat Ali Imran. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon ampunan dari Tuhanmu. Bersegeralah kamu untuk mendapat syurga yang lebarnya bagaikan jarak antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Syurga Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah tidak sebut uiddat lil muslimin. Allah tak gunakan istilah lain. Tapi Allah gunakan uiddat lil muttaqin. Ali Imran 133. Ini dikuatkan lagi oleh hadis Nabi. Hadis Hasan Sahih riwayat Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah, su'ila Rasulullah an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, manusia manakah yang paling banyak dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga?" Nabi jawab, "At-taqwa atau taqwa Allah wa husnul khuluq." Manusia yang paling banyak dimasukkan ke dalam syurga ialah orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang berakhlak mulia. Allahu Akbar. Ada riwayat yang lain menyebut, "Asqalu ma yuzanu bil abdi yaumal qiyamah fil mizan yaumal qiyamah at-taqwa wa husnul khuluq." Sesuatu yang paling memberatkan timbangan amal baikmu pada mizan hari kiamat, yaitu timbangan hari kiamat, yang paling menolong memberatkan timbangan amal baikmu adalah takwa dan akhlak yang mulia. Kita menginginkan supaya amal baik kita lebih berat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qari'ah, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah." Siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat, tempatnya dalam syurga penuh dengan nikmat. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan tersebut. Salah satu cara untuk memberatkan timbangan amal baik, dengar baik-baik hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi? Kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat sungguh ringan diucap oleh lidah, tapi dua kalimat itu sungguh berat pada timbangan hari kiamat. Dan dua ungkapan itu paling disukai oleh Allah yang Maha Pengasih. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Banyak-banyak zikir itu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan fadilat takwa yang ketiga, lancar ketika meniti siratal mustaqim. Hanya orang yang bertakwa saja ketika meniti siratal mustaqim sampai ke destinasi syurga. Orang yang tidak bertakwa akan berjatuhan, masuk neraka.
Ini kita boleh lihat pada firman Allah ayat 71-72 dari surat Maryam. Coba dengar apa kata Allah. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina attaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya. Coba dengar baik-baik terjemahan ayat. Dan tidak ada seorang pun daripada kamu, maknanya semua kita, pasti mendatangi neraka. Mendatangi di sini maknanya melintasi neraka. Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali mendatangi neraka. Maknanya mendatangi di sini melintasi neraka. Bukan masuk neraka ya. Wariduha. Sebab semua kita tahu dari tempat berhisab kita meniti siratal mustaqim untuk menuju ke syurga. Dan neraka letaknya di bawah jembatan. Di bawah titian itu neraka. Itu maknanya setiap kamu pasti akan mendatangi neraka. Maknanya melintasi. Melewati. Lalu apa kata Allah? Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan lancar perjalanannya menuju ke syurga. Dan kami wa nadharuz zalimina fiha jisiya. Dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Maknanya mereka akan jatuh dan menunggu neraka di bawahnya. Itu maksudnya. Zalim di sini dengan makna orang yang berbuat syirik dan segala bentuk kezaliman. Mereka tidak akan selamat menuju ke syurga. Dulu Ustaz pernah sebut Az-zulmu salasa. Zalim ada 3. Ada zalim yang Allah tidak akan ampun. Itulah syirik. Sebagaimana firman Allah ayat 48 dari surat An-Nisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa orang-orang yang berbuat syirik. Zalim yang kedua, zalim yang Allah akan ampun jika orang itu bertobat sebelum dia mati. Tapi orang yang mati bawa syirik, tidak tobat ketika hidupnya, tidak ada maaf bagi mereka berdasarkan ayat tadi 48 surat An-Nisa. Tapi surah yang sama, ayat yang sama menyebut wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah akan ampun dosa selain syirik siapa yang Dia kehendaki. Zalim yang kedua ini pula termasuk dosa-dosa selain syirik kepada Allah. Minum arak, berjudi, berzina, itu bukan syirik. Bila Allah ingin mengampuni, Allah akan ampun. Nah, yang ketiga, zalim yang ketiga. Zalim yang Allah berlepas diri daripadanya, tak mau campur.
yaitu zalim manusia kepada sama manusia. Mereka mesti minta ampun, minta maaf kepada manusia yang dia pernah berbuat jahat. Jadi Allah sebut orang zalim, Allah akan biarkan jatuh. Tak ada siapa yang akan tolong mereka. Siapa yang akan selamat? Orang yang bertakwa. Nah, kita sampai ke bahagian yang terakhir, yaitu hisab diri sebelum dihisab pada hari kiamat. Koreksi diri sebelum terlambat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hasibu qabla an tuhasabu." Hisab dirimu sebelum kamu dihisab pada hari kiamat. Menyesal ketika itu dah tak ada gunanya lagi. Selagi hayat di kandung badan, hisab diri. Koreksi diri. Introspeksi. Jangan kerja kita hanya melihat kesalahan orang lain saja. Jangan. Itu sebabnya ayah Ustaz Allah yarham Pak Yasin pernah menyebut, "Nak, kalau kita tunjuk orang lain gunakan satu jari telunjuk. Atau cara yang lebih sopan paling-paling dua. Biasanya satu. Tapi ingatlah, jarimu itu ketika menunjuk orang lain dengan satu jari, paling kurang 3 jari ini menunjuk ke atas atau kepada dirimu sendiri. Ustaz ingat betul kata-kata Allah yarham Pak Yasin. Ini memberi makna sebelum kita koreksi orang lain, koreksi diri dulu, diri sendiri. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat yang saya hormati, jangan suka melihat kesalahan orang lain saja. Tapi kesalahan diri kita tak gubris. Kita tidak ambil berat. Dari kata-kata Umar bin Khattab itulah, hasibu qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Maka muncullah beberapa istilah. Salatlah kamu sebelum kamu disalatkan, yaitu salat jenazah. Kewajiban orang hidup kan satu di antaranya salat jenazah. Salatlah kamu sebelum kamu disalatkan oleh orang ramai. Ada lagi istilah, tutuplah auratmu sebelum auratmu ditutup dengan kain kafan. Kan baru-baru ini kita dihebohkan oleh seorang peguam yang mengatakan aurat perempuan ini, maaf, kemaluannya saja. Tak perlu tutup aurat. Tak perlu pakai selendang, tak perlu. Bahagian kemaluan saja yang perlu ditutup. Dia harap para jemaah jangan terpengaruh. Cuba menafsirkan Quran tapi awak tidak pakar dalam bahasa Arab.
Hati-hati manusia jenis ini. Tutuplah auratmu sebelum auratmu ditutup. Hati-hati. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mukmin dan mukminat yang hakiki senantiasa merasa terikat. Mukmin mukminat yang sebenar-benar mukmin mukminat, mereka mesti merasa terikat dengan ketetapan Allah dan Rasul sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Coba berdalilkan dengan ayat Quran. Tapi sayangnya tak faham ayat Quran. Tafsir suka-suka hati, ikut akal sendiri. Hati-hati. Kita sebenarnya sebagai mukminin, mukminat mesti terikat dengan ketetapan hukum yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul. Tak percaya? Coba lihat ayat 36 dari surat Al-Ahzab. Ustaz ada tulis di sini. Ayat 36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidak berhak orang beriman laki-laki, juga tidak berhak orang beriman wanita. Dalam hal apa mereka tak berhak? Bila Allah telah tetapkan satu-satu, apabila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu perkara, lalu mereka ingin mencari pilihan yang lain. Allah kata aqimus salah, dirikan salat. Nabi jelaskan salat yang wajib 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Wa atuz zakah, keluarkan zakat bagi orang yang cukup nisab dan haul. Allah sebut dalam Quran, Inna lillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Naik hajilah dan pergi umrahlah bagi yang mampu, semata-mata kerana Allah. Lalu Nabi jelaskan, miqat orang Malaysia, Indonesia, sini. Perlu niat dan memakai ihram. Cara tawaf, cara sa'i, semua mesti ikut cara yang dijelaskan oleh Rasul. Itu maksudnya. Tidak berhak orang beriman laki-laki sebagaimana juga tidak berhak orang beriman wanita. Bila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu ketentuan hukum, lalu dia ingin cari ketentuan hukum yang lain. Tak berhak. No choice. Lalu Allah sebut pada penghujung ayat, siapa yang ingkar terhadap ketetapan Allah dan Rasul, maka terjerumuslah dia ke dalam kesesatan yang nyata. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sesat dengan sesat yang nyata. Disuruh salat
tidak salat. Disuruh salat tapi tidak ikut cara Rasul. Buat bid'ah sana, bid'ah sini. Allah dan Rasul tidak pernah sebut ada keistimewaan tertentu, amalan-amalan dan doa, zikir malam nisfu Sya'ban. Lalu dibuat mesti salat sekian, kena baca surah ini, kena ini. Itu maknanya dia buat amalan sendiri. Ustaz ada sebut dan masukkan dalam grup dan Facebook. Ingin beramal nisfu Sya'ban tadi malam, silakan. Bagus. Tapi jangan kita mengada-adakan amalan-amalan tertentu yang tak disebut oleh Nabi. Baca surah inilah sekian ratus kali, baca zikir inilah sekian ribu kali. Allahu Akbar. Buat seperti biasa saja. Berdoa macam yang kita buat biasa. Qiyamul lail, tahajud, witir, baca Quran, doa. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya Ustaz punya istilah, orang yang sesat itu tak semestinya mesti masuk ajaran sesat. Tak. Masuk ajaran ayah pin, masuk ajaran Arqam, masuk Syiah, masuk Qadiani, ikut ajaran liberal, sekularisme, pluralisme, tak perlu masuk. Dalam hidup, tak ikut saja ketetapan Allah dan Rasul, dah sesat dah. Bukan Ustaz yang cakap, Allah yang cakap. Ayat 36 surat Al-Ahzab. Jadi terakhir Ustaz sebut pengajaran ayat. Pertama, mukmin dan mukminat selama hidup di dunia, selagi hidup di dunia, wajib terikat dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Cuma untuk mengetahui apa ketetapan hukum Allah dan Rasul, mestilah belajar tafsir Quran, hadis Nabi. Mestilah belajar. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapa sekalian, kita diberi oleh Allah sifat istiqamah. Ingin belajar, terus ingin belajar. Khasnya apa yang Allah sebut dalam Quran dan apa yang Nabi sebut dalam hadisnya yang sahih. Yang kedua, jika mukmin dan mukminat ingin mencari pilihan selain daripada pilihan Allah dan Rasul, maka mereka pasti terjumus di dalam kesesatan yang nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Ustaz kira ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Alhamdulillah, genap 1 jam kita bercakap di bawah